sallallahu alaihi wasallam, la ta'dzununi, la tu'dzununi. Ojo nglarani sira kabeh ingsun fi ashabi ing dalem pira-pira sahabat ingsun. Wa utai sapane wen ada nglarani mane asabi fakot adane mongko tumis nglarani sapa man ing ingsun. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuduni ojo nglarani sira kabeh ingsun fi Aisyah ta ing dalem Aisyah. Dalem Aisyah. Kenapa? Karena gini, termasuk apa itu? Termasuk orang yang dicaci maki habis oleh golongan Syiah ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dicaci maki habis karena apa? Pernah memusuhi Sayyidina Ali di dalam perang Jamal. Biyen iki tahu perang, Pak. Sayyidina Ali karo Sayyidina Aisyah tahu perang pas nalikune Sayyidina Ali dadi khalifah. Sebenarnya Dewi Aisyah itu juga sudah berbaiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu. Hanya saja Sayyidina Aisyah itu menuntut supaya kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan sebelumnya, Sayyidina Utsman itu mati terbunuh. Menuntut pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan itu diusut sampai tuntas sehingga ditegakkan keadilan. Ngoten sakjane tenan. Tapi kok gak mari-mari, kok gak diselesaikan karo Sayyidina Ali, mangkel terusan. Mangkel. Jadi mangkelnya Sayyidina Aisyah ora napa-napa karena proses hukum tidak dilaksanakan. Ngeten tok namung aja nih. Akhirnya didukung oleh sahabat Zubair bin Awam. Akhirnya peranglah antara Mekah dan Madinah. Yang di Mekah itu dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah, sahabat Zubair bin Awam. Nah, Sayyidina Aisyah wedal niku numpak unta. Mulane perangnya disebut perang Jamal. Perang Jamal. Jamal niku unta kranten Sayyidina Aisyah numpak unta. Akhirnya Sayyidina Aisyah kalah. Walaupun kalah oleh Sayyidina Ali tidak diperlakukan sebagai orang yang kalah perang, tidak. Sayyidina Ali tetap menganggap bahwa Sayyidina Aisyah itu ummul mukminin. Maka diantarkan pulang dengan ditandu dengan perayaan, tidak mengurangi kehormatan beliau. Lah kok iki Sayyidina orang-orang Syiah itu pengikut-pengikutnya apa tuh? Pecinta-pecinta Sayyidina Ali ini. Jadi misuh-misuh itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Misuh-misuh. Padahal Kanjeng Nabi itu sampai dawuh bagaimana pernyataan Kanjeng Nabi tentang Sayyidatina Aisyah. Khudu nisfadinikum an hadhil humairah. Ambillah separuh agamamu dari hadhil humairah. Hadhil humairah itu siapa? Ya dari Aisyah itu. Berarti umpamane awake dhewe niku misuh-misuhi, umpamane enek wong misuh-misuhi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berarti dia tidak akan mau mengambil riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak mau mengambil riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berarti dia kehilangan separuh dasar hukum agama. Matur lebih. Jadi wis diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diprediksi napa niku saya Abu Bakar, Umar, nanti suatu saat akan diperlakukan seperti itu. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anha. Ada riwayat lain itu bukan waqala la yu'duni fi Aisyah, tapi waqala la yu'duni fi Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini sing ngerti koyo ngeten iki berarti ahli hadis. Tapi walaupun fi Aisyah, walaupun fi Fatimah itu juga sama-sama benernya, ngeten lho Pak. Sama-sama benernya. Kita juga tidak boleh menyakiti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Iku bid'atun utawi Sayyidatina Fatimah iku bid'atun sak potongane daging. Iku bid'atun sak potongane daging ini saking ingsun. Yuk dini kang larakake ingsun apa mabarang adahu kang larakake ing Fatimah radhiyallahu anha. Nah,
Makanya karena ada korinah bid'atun minni, nah ini akhirnya muncullah prediksi bahwa yang dikatakan di dalam hadis, dohirnya hadis ini adalah Sayyidatina Fatimah, bukan Sayyidatina Aisyah. Maksudnya itu tentang Syiah. Jadi gini, Syiah ini pertama kali muncul itu adalah ketika terjadi peperangan besar yang disebut dengan Perang Siffin. Apa itu Perang Siffin? Perang Siffin itu adalah perang antara Sayyidina Ali dengan penduduk Suriah, penduduk Syam Damaskus. Nah, saat ini gini, penduduk Syam Damaskus Suriah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terjadilah perang dahsyat antara tentara Sayyidina Ali dan tentaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, rupanya di tengah-tengah peperangan itu tentaranya Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam ini, Damaskus atau Suriah ini terdesak. Maka ada sebagian orang mengatakan mereka dengan licik. Sebagian ahli sejarah, berarti ahli sejarah yang mengatakan seperti itu berarti pro Ali berarti pro Ali. Jadi kadang-kadang ini sejarah itu tergantung sing nulis iki pro sapa, kadang-kadang yang ngono, Pak. Ngembiyen zamane Pak Harto urip, menulis PKI ya kudu pro Pak Harto. Nek gak pro Pak Harto ya bisa di Petrus tenan kira-kira. Jadi indikasi bahwa film G30 yang disebar-sebarkan itu adalah pro Pak Harto. Banyak nilai-nilai sejarah yang disembunyikan. Nah, kayak ngoten niku lah, karena sejarah itu tergantung siapa yang menguasai. Nah, akhirnya di tengah perjalanan, di tengah terjadi kecamuk perang itu sebagian tentara Syam atau Suriah itu mengangkat Al-Quran di atas tombak. Artinya bagaimana? Lebihan itu Pak, perang ini kok sudah mengangkat Al-Quran di atas tombak, berarti meminta arbitrase. Apa arbitrase itu? Tahkim, minta musyawarah, minta perundingan berdasarkan Al-Quran. Nah, akhirnya ada duta-duta dari pasukan Ali Sayyidina Ali menerima ditahkim. Karena Sayyidina Ali itu orangnya lembut, nggak tega ndelok wong mati bergelimpangan. Karena peperangan ki podo-podo Islami. Kene Allahu Akbar kono ya Allah, Allahu Akbar podo Allahu Akbar. Podo-podo Allahu Akbar. Awake dhewe nyalahne sapa pembela sapa njajal ngene iki. Makanya kita tidak boleh menyalahkan Sayyidina Muawiyah, juga tidak boleh, karena Muawiyah itu termasuk sahabat yang juga dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali juga sahabat utama, mantune Kanjeng Nabi. Musim salah sing tidak boleh, Pak. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat, kita tidak boleh memihak atau menyalahkan salah satu pihak. Gak oleh memenuhi. Akhirnya timbul kebencian dan sebagainya, tidak boleh. Dan ini walau gawe Kanjeng Nabi menyakiti sahabat sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Terus piye wae dhewe? Ya Allah alam sahabat-sahabat wong alim kabeh, wong saleh kabeh, Pak. Wong alim kabeh, wong saleh kabeh. Kok perang? Wong alim wong saleh kok perang? Ya mbok. Ya mbok. Niate padha apik kabeh. Sayyidina Muawiyah itu menuntut. Muawiyah itu padha alasane kami Sayyidina Aisyah menuntut Sayyidina Ali itu untuk menyelesaikan kasus Sayyidina Utsman. Kenapa kok menuntut? Karena Sayyidina Utsman ini termasuk apa? Keluargane. Iki enek mambu keluarga karo Muawiyah bin Abi Sufyan. Gak rela pokoknya. Harus diusut kezaliman siapa? Aktor intelektual, misalnya kan intelektual. Siapa aktor intelektual di balik peristiwa itu semua? Dilalah pasukan Muawiyah kalah kuat. Nah, di tengah-tengah kekalahan kuat niku wau, di tengah pertempuran, akhirnya ada Quran ditaruh di atas tombak meminta tahkim. Tahkim niku cara sakniki niku arbitrase. Perundingan dengan menggunakan dengan menggunakan Al-Quran. Nah, dari golongan Muawiyah diutuslah Amr bin As. Amr bin As ini terkenal cerdik,
yo rada enek licike ngoten. Cerdik, ahli diplomasi. Lah dari golongan Ali diutuslah nggih menika Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ki wonge kalem terus soleh, ngoten soleh ya hafal Quran terus lek engkel-engkelan wis terserah jenengan pun. Saya pripun ngono gampangane ngono. Wong koyo ngene diutus kon berunding. Akhirnya ngoten niku wae. Nah, ketika terjadi arbitrase ini, pendukung Ali terpecah. Pendukung Ali terpecah. Ada yang mendukung langkah Ali untuk menerima arbitrase, menerima tahkim. Ada pendukung Ali yang menolak tahkim. Nah, yang menolak tahkim inilah akhirnya menjadi kelompok Khawarij lah. Ini akhirnya muncul Khawarij. Artinya pripun Pak artinya? Artinya itu banyak sekali firqah-firqah di dalam Islam itu. Firqah-firqah dalam Islam itu yang diawali dari berkecamuknya persoalan politik. Politik. Mulane teng kitab Maqalatul Islami ini Al-Imam Abu Hasan Asy'ari beliau mengatakan bahwa masih ada sebagian ahli sejarah baik itu dari golongan Ali maupun dari golongan yang menyembunyikan kebenaran ini di dalam Maqalatul Islam. Tapi beliau tidak menyebutkan kebenaran yang seperti apa yang disembunyikan. Hukumannya awake dhewe, sakmene awake dhewe wis jaraknya sudah ribuan tahun ya semakin tidak paham. Semakin tidak paham. Wong kelasnya beliau saja ini masih ada hal yang tidak bisa ditembus. Nah, jadi nikulah awalnya munculnya Syiah. Jadi setelah perang Siffin. Para jemaah sedaya yang berarti itulah pengawasan kolonial Islami dan salahnya ya tentang Syiah yang jelas. Mungkin tentang masalah Syiah ini bagaimana akidahnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas Syiah ini berbahaya dan sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi di sini yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu baru Syiah Rafidhah. Sementara Syiah itu banyak, ada Syiah Ismailiyah, ada Ismah, ada Syiah Imamiyah, dan banyak lagi Syiah yang lainnya. Salah satu daripada paham Syiah itu mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu sebenarnya tidak mati. Sayyidina Ali sebenarnya tidak mati. Nanti pada suatu saat Sayyidina Ali itu akan turun. Wah, menunggu Pak, sampai kau yang menunggu pahami. Apalagi si Abdullah bin Sabah itu, beliau mengatakan di dalam diri Ali itu ada sifat-sifat ketuhanan. Makanya yang dinamakan Tuhan itu adalah sebenarnya adalah Ali itu sendiri. Nah, jadi kami kau yang menunggu. Coba kau yang Masya Allah. Terus luar biasa Pak, luar biasa. Pertentangan di kalangan umat. Awake dhewe niki alhamdulillah ning Indonesia niki kuatah banget. Aliran-aliran kuatah banget. Tapi alhamdulillah walaupun banyak aliran niku tasik urip rukun, gak ono sing perang-perangan. Paling golok-lokan ngono ae. Gitu nggih, paling golok-lokan. Biyen ku gak NU ya Muhammadiyah, itu kuwi tok biyen. Biyen ku lek gak kunut yo Muhammadiyah, lek kunut yo NU. Biyen ku lek traweh kuwi lek gak 23 yo 11. Lek 23 berarti kuwi NU, lek 11 berarti Muhammad. Likur kuwi tok. Saiki wis lebih tajam lagi dengan munculnya Wahabi. Dengan munculnya terus katalah aliran-aliran. Mana Bahai gitu nggih. Mana Bahai, mana Ahmadiyah. Mana ngene Gavatar bareng. Alam sebuah Masya Allah. Semoga awake dhewe lan sakwargane dhewe diparingono slamet lahir wa batinan duniawiyan wa ukhrawiyan. Amin ya rabbal alamin.
Iya. Iya. Terus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana wa barakatihi wa husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa ma'afati minal bid'ah. Allahumma rzuqna wahdina ila tariqatin najiyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah SWT yahdina wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.